Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah presentasi laporan kemajuan program Matching Fund dengan mengambil judul Akselerasi Industri Kopi Rakyat Banyuwangi berbasis tata kelola pertanian berkelanjutan, intervensi teknologi, dan pengembangan ekowisata tematik kopi. Sebelum memulai laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi bertemunya perguruan tinggi dan dunia usaha dan dunia industri untuk berkolaborasi menciptakan beragam inovasi. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Lukman Hakim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Weni Bekti dari Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Dian Siswanto dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Prof. Sumarno dari Fakultas Pertanian, dan tentunya didukung oleh mahasiswa peserta MF dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya. Sebagai mitra program ini adalah Ijen Geopark yang menjadi bagian penting dari konservasi Taman Bumi Kaldera Ijen dan pemberdayaan masyarakat. Program Matching Fund ini adalah undian roadmap kegiatan sejak sebelum tahun 2022, di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan penelitian dan rintisan-rintisan aksi di lapangan, antara lain adalah penelitian dasar dan terapan tentang kopi, agroekosistem kopi, dan ekowisata. Sebagai latar belakang kegiatan, bisa kami sampaikan bahwa kopi adalah produk pertanian dari banyak rumah tangga petani di Indonesia. Sejak lama, pertanian kopi telah memberi kontribusi bagi perekonomian keluarga. Sistem budidaya kopi dengan teknik agroforestry juga telah diakui memberikan kontribusi bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan. Ancaman terhadap kopi dan sistem agroforestry antara lain adalah alih fungsi lahan. Turunnya luas lahan dan produktivitas kopi juga berpengaruh pada produktivitas kopi. Hal ini tentunya ironis jika mempertimbangkan tren pertumbuhan kafe dan konsumsi kopi yang semakin berkembang pesat. Tujuan kegiatan Matching Fund adalah pengembangan sistem pertanian kopi rakyat berkelanjutan, intervensi teknologi, budidaya melalui pengembangan good agriculture practices, agroforestry, realisasi unit pengolah hasil, standarisasi kopi dalam aspek pengolahan, dan pengembangan rintisan ekowisata tematik. Program Matching Fund ini adalah undian roadmap kegiatan sejak sebelum tahun 2022, di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan penelitian dan rintisan aksi lapangan, antara lain adalah penelitian dasar dan terapan tentang kopi, agroekosistem kopi, dan ekowisata, serta terbentuknya komunitas akademi kopi. Pada tahun 2022, rangkaian usulan kegiatannya adalah pengembangan dari kegiatan yang telah dilakukan, antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat berbasis Asset Based Community Development, realisasi UPH, penguatan kelembagaan kelompok tani, sekolah lapang, diseminasi teknologi tepat guna, serta asesmen potensi untuk pengembangan ekowisata. Observasi lapang telah dilakukan dan serangkaian data terkait sistem pertanian kopi rakyat berkelanjutan telah didokumentasikan. Observasi lapang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dalam pengambilan data-data agroekosistem. Mahasiswa mengambil data dalam supervisi dosen dan asisten pembimbing. Aspek-aspek yang diamati antara lain adalah struktur vegetasi kebun kopi, jenis-jenis tanaman dalam agroekosistem kebun, jenis-jenis kopi, data iklim, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas budidaya dilakukan dengan sistem agroforestry, di mana kopi ditumbuh kembangkan di bawah naungan beragam pohon dengan berbagai pemanfaatannya. Secara ekologik, data-data ekologi ditampilkan pada ilustrasi gambar berikut. Luas lahan kepemilikan petani bervariasi antara 0,25 sampai dengan 1,5 hektar dengan rata-rata luas sekitar 0,84 hektar. Dalam lahan kopi tersebut selain populasi tanaman kopi,
dan beragam jenis tanaman agroforestry, juga terdapat satu atau beberapa komponen pendukung kehidupan manusia, meliputi antara lain rumah dan halaman rumah, kandang ternak, serta lainnya. Jenis kopi utama yang dibudidayakan adalah kopi robusta atau Coffea carnivora, dan sedikit populasi dari kopi libroid yang meliputi kopi excelsa dan liberica. Kopi robusta mempunyai banyak klon, dengan klon utama adalah Tugusari, diikuti oleh Kleres dan Koneha. Puncak panen dari kopi robusta adalah Juli, Agustus, September setiap tahunnya. Sementara kopi libroid jumlahnya kecil dan kurang dikelola dengan baik oleh masyarakat. Puncak panen kopi ini terjadi pada bulan September-Oktober setiap tahunnya. Tanaman penaung yang umum adalah tanaman dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi tanaman sumber kayu dan buah-buahan, antara lain mahoni, kelapa, durian, manggis, nangka, pala, cengkeh, dan duku. Menariknya, beberapa jenis tanaman yang sudah mulai jarang masih didapatkan, seperti kayu mangir dan jenis-jenis kayu hutan lainnya dalam sistem agroforestry. Di Kecamatan Kalipuro, hamparan kebun kopi membentang mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi di lereng Pegunungan Ijen, Raung, Maelang. Secara fisik, pemeriksaan pH tanah menunjukkan rata-rata pH tanah kebun 7,43, suhu tanah 26,26 derajat Celcius, dengan intensitas cahaya yang diperoleh tanaman kopi dari agroekosistem sebesar 70%. Fokus group discussion dilakukan dan telah menghasilkan konsep pelaksanaan kegiatan, pemetaan dukungan kerjasama, dan strategi optimalisasi kegiatan. Kami mengundang dan melibatkan berbagai kelompok dan stakeholder terkait dengan industri kopi di Banyuwangi, dan tentunya dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dengan tujuan mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk melakukan kegiatan fokus group discussion dan menganalisis data. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan interaksi awal bersama masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan tujuan program, mendapatkan izin dan dukungan kegiatan. Selanjutnya dilakukan penggalian informasi terkait pengetahuan ekologi lokal dari petani kopi, modal yang dimiliki oleh petani kopi rakyat, dan pengelompokan informasi aset dengan melibatkan mahasiswa secara aktif. Sekolah lapang dilakukan dengan pertama kali dilakukan identifikasi kelompok-kelompok sasaran. Dari identifikasi ini terdapat beberapa kelompok strategis dalam akselerasi industri kopi rakyat, meliputi antara lain aktivis lingkungan, siswa, mahasiswa, kelompok tani, karang taruna, pelaku usaha kopi, kelompok perempuan meliputi fayat, terutama muslimat dan fatayat, dan lainnya. Dengan mempertimbangkan kondisi lapang, sekolah lapang dilakukan dengan kombinasi workshop, ceramah, diskusi, kunjungan lapang, dan pelatihan-pelatihan. Pengembangan kewirausahaan berbasis potensi sumber daya hayati adalah tantangan bagi universitas. Melalui usulan matching fund kali ini, kami melihat banyak potensi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat yang dapat dihubungkan dan dikelola untuk menciptakan laboratorium bioentrepreneurship, di mana mahasiswa dapat dilibatkan dan terlibat langsung dalam eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari. Sebagai bagian dari pembelajaran dan praktek pasca panen dan pengolahan hasil, telah dilakukan rintisan upaya unit pengolah hasil. Tim telah mempersiapkan lahan untuk penjemuran, dam, dan alat-alat pengolahan kopi meliputi huller, pulper, dan washer yang dapat digunakan oleh petani kopi. Inisiasi ekowisata kopi meliputi survei-survei tentang potensi agro ekosistem kopi sebagai daya tarik wisata, diskusi dengan penggiat wisata untuk mendapatkan pandangan tentang potensi pengembangan ekowisata berbasis kopi, pembuatan draft paket ekowisata berbasis kopi, dan pelatihan-pelatihan pengenalan pemanfaatan
agroekosistem kopi sebagai daya tarik wisata, termasuk di dalamnya pengembangan wellness tourism di agroekosistem kopi. Demikian laporan progres ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.